Sebetulnya orang Jawa itu sudah punya ajaran tauhid atau monoteisme ya. Seandainya dipatenkan. Cuma dipaten, nggak merasa, oh ini loh ajaran Jawa ini salah satunya yang berasal dari Tuhan. Ini saya dapat wahyu langsung, kamu harus percaya. Kalau nggak percaya kamu masuk neraka. Kalau orang Jawa itu kan dia soft, dia tidak ada paksaan. Apapun agama kamu, suku kamu, pekerjaan kamu, yang penting kamu menembah marang Tuhan. Yang kedua, kamu berbuat baik kepada sesama makhluk. Yang ketiga, kamu berbuat merawat alam. Itu adalah agamanya orang Jawa. Monggo kerso lah. Monggo kerso. Saya ditemani lagi Mas Wasi Teguh dari Jakarta ya, dan kebetulan ini masih di lokasi di Petilasan Ki Ageng Kutu, dan kebetulan bertemu di sini. Saya akan bertanya mengenai tentang budaya Jawa Mas ya, dan juga kita kan tinggal di Pulau Jawa, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa wong Jawa ilang Jawane. Gimana pendapatnya Mas? Nggih, salam rahayu. Salam Nusantara, salam sejahtera buat semua pemirsa pegawai medsos AE. Jadi gini, wong Jawa ilang Jawane itu sebetulnya terdapat di Serat Jongko Jayabaya tahun 1035 lah, sekitar abad ke-11 ya, di Kediri. Jadi Jayabaya ini sudah bisa memprediksi karena kesaktiannya. Bukannya kita ndisi kerso, enggak. Jadi manusia itu kan diberi akal budi. Oh, ini sudah ada mendung tebal, berarti akan hujan. Nah, kita manusia itu sebetulnya pelajaran dari alam. Jadi Tuhan itu memberikan kita alam. Alam itulah sebagai guru kita. Makanya kita itu sebetulnya guru kita ya Tuhan melalui alam ini. Salah satunya membaca tanda-tanda alam. Dan di poin Serat Jangka Jayabaya itu wong Jawa ilang separuh. Maksudnya bukannya orang Jawa 1000 tinggal 500, bukan. Itu banyak pemahaman masyarakat. Itu sanepo. Artinya orang Jawa yang mau masih menggunakan adat Jawa, tradisi Jawa, ideologi Jawa, unggah-ungguh Jawa itu tinggal separuh. Yang separuh sudah menyeberang. Ya, menyeberang itu artinya sudah menganggap bahwa Jawa itu adalah tidak baik, Jawa itu jelek dan jahat ya. Yang sebagian lagi ada yang masih menguri-uri budaya Jawa. Yang sebagian lagi oplosan. Jadi oplosan itu misalkan dia masih menggunakan pakaian kebaya, bajunya kebaya Jawa, jariknya Jawa, tapi tutup kepalanya pakai budaya asing. Nah, itu namanya oplosan ya. Jadi memang itu sudah sesuai ramalan ya. Memang akan terjadi seperti itu. Jadi semua yang ada di dunia ini semua ada masanya, semua ada umurnya ya. Ban juga ada umurnya. Waktunya habis, ya, ada kadaluarsa, ada expirednya. Jadi semua peradaban, semua agama, semua teknologi itu semua ada umurnya. Jadi dulu kita pakai telepon ini ya, telepon yang pakai kabel, sekarang udah pakai telepon selular. Ya itu semua kita mau nggak mau, suka nggak suka, semua itu di dunia itu akan berubah. Tidak ada yang nggak berubah ya, termasuk wong Joyo pun tinggal separuh. Yang separuh masih kekeh di Jawa, yang separuh sudah nyebrang atau sudah jadi oplosan tadi. Banyak sekali Mas yang berpendapat bahwa penafsiran orang-orang itu tidak seperti itu. Wong Jawa hilang separuh, itu banyak sekali yang tidak berpendapat seperti itu. Gimana? Ya itu sah-sah aja. Jadi gini ya, orang Jawa kita bukan mengagung-agungkan orang Jawa. Sebelum agama-agama Abrahamik atau agama Samawi itu masuk, orang Jawa itu sudah punya budi pekerti, sudah punya agama, sudah punya unggah-ungguh dan peradaban yang tinggi. Sudah mengenal Tuhan. Iya, cumanya orang Jawa kalau dia mengenal Tuhan, dia punya agama, dia nggak dipatenkan, nggak digembar-gemborkan. Gitu loh ya. Untuk dogma, iya. Jadi misalkan gini, Majapahit itu sudah menguasai seluruh Nusantara, tapi begitu menguasai pulau ini nggak ada yang namain, oh ini Pulau Gajah Mada, ini Pulau Hayam Wuruk gitu kan. Nah, terus habis itu Majapahit itu
tidak pernah mengagamakan orang. Jadi agamanya orang Majapahit itu sebetulnya Siwa Buddha, agama Budi. Jadi ya agama kebaikan. Jadi apapun kamu berdoa, apapun menyebut Tuhan yang Maha Esa, boleh dengan apa aja. Ya, tapi begitu kedatangan agama-agama langit yang dia sifatnya hegemoni dan sifatnya doktrin atau postulat bahwa seakan-akan manusia itu menciptakan Tuhan. Oh, Tuhan itu diciptakan oleh ilusi manusia. Tuhan itu hanya disebut dengan bahasa ini. Terus habis itu menyembah Tuhan itu harus hanya bahasa ini. Terus utusan Tuhan itu hanya di daerah ini, gitu kan. Sebetulnya Tuhan itu maha besar dan maha luas. Di dunia ini berapa juta galaksi, berapa juta planet, ribuan tahun cahaya, gitu loh ya. Jadi kalau hanya Tuhan hanya menguasai satu bahasa, pasti ya Tuhan tidak seperti itu. Dan kelemahannya orang Jawa itu nggak mau mematenkan itu. Sebetulnya orang Jawa itu sudah punya ajaran tauhid atau monoteisme ya. Seandainya dipatenkan, cuma dipaten, nggak merasa oh ini loh ajaran Jawa ini salah satunya yang berasal dari Tuhan. Ini saya dapat wahyu langsung, kamu harus percaya. Kalau nggak percaya kamu masuk neraka. Kalau orang Jawa itu kan dia soft, dia tidak ada paksaan. Apapun agama kamu, suku kamu, pekerjaan kamu, yang penting kamu menembah marang Tuhan. Yang kedua, kamu berbuat baik kepada sesama makhluk. Yang ketiga, kamu berbuat merawat alam. Itu adalah agamanya orang Jawa. Monggo kerso lah. Monggo kerso, binika tunggal ika. Makanya sejak peradaban Jawa yang diawali dengan keruntuhan Majapahit itu runtuh, jadi semua sastra Jawa, kitab-kitab Jawa, tembang-tembang Jawa, kebudayaan Jawa, karena menggunakan bahasa Jawa ini dianggap sebagai bahasa bikinan manusia, bukan dari Tuhan. Jadi sejak saat itu ada perubahan bahwa manusia harus dirubah. Nama Tuhannya dirubah, ya, nama ininya, tempat-tempatnya dirubah, bahkan nama orang dirubah, dan semua tempat ada agamanya, ya, termasuk Candi Borobudur ada agamanya, Kapling ada agamanya, Ebang ada agamanya. Terus kuburan pun ada agamanya, sekolah ada agamanya, rumah sakit ada agamanya. Jadi seakan-akan manusia itu dibelah jadi dua. Dengan perangnya Majapahit itu akhirnya dibelah jadi dua. Yang Jawa yang masih setia kebanyakan yang masih bertahan ke daerah ke selatan, daerah ke Tengger, Bali, Bromo, seperti sini Wengker, terus di daerah ini apa namanya, Gunung Lawu. Sedangkan Jawa Barat lari ke Baduy, ya, lari ke daerah selatan, ke Galuh, Tasik. Yang sebagian lagi yang ini yang hegemoni baru itu ya di daerah Banten, Cirebon. Kalau yang di Jawa Tengah ya di daerah Demak, Tuban, Surabaya. Jadi akhirnya Jawa itu terbelah jadi dua, makanya dibilang tinggal jadi separuh. Katanya terbelah itu buminya yang terbelah itu. Ya bisa juga seperti itu, karena ya mungkin ya kita tidak tahu ya. Buminya terbelah itu seperti orang-orang di Jakarta. Orang di Jakarta itu kalau ngomong mau pulang ke Jawa Tengah, "Hei, kamu mau pulang ke Jawa ya?" Itu dikiranya antara Jakarta sama Jawa Barat itu terpisah karena dibelah oleh Sungai Citarum. Jadi Sungai Citarum itu kan dulu seperti laut, sungainya gede. Jadi mungkin dikiranya orang Betawi kalau sudah nyebrang Sungai Citarum itu dianggap pulau lain. Jadi dianggap oh Jawa terbelah jadi dua, padahal Sungai Citarum itu tidak membelah seluruh Jawa ya, hanya membelah dari Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Kerawang. Di Indonesia ini punya budaya sendiri, tapi kenapa sebagian itu punya budaya asing? Itu seperti apa Mas ceritanya? Jadi gini, sebetulnya nggak semua budaya asing itu nggak cocok dengan Nusantara ya. Itu yang sering, ada yang cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi manusia itu bisa dilihat dari sisi sosiologi, bagaimana dia hidup dengan sosial, dengan makhluk sesama manusia.
Nah, kalau manusia hidup dengan pemikiran dirinya sendiri namanya psikologi. Iya. Kalau manusia hidup dengan lingkungan alamnya namanya antropologi. Iya. Jadi setiap daerah itu berbeda kebudayaannya. Contohnya budaya kutub utara, kutub selatan es itu budaya dingin. Pasti orangnya menggunakan Penutup. baju Eskimo kan. Terus baju yang tebal-tebal. Nah, terus habis itu ada budaya gurun yang panas, pasti orangnya pakai baju kain yang ini seperti daster gitu kan, karena memang cuacanya panas dan banyak debu, harus menutupi, harus mukanya, tinggal matanya aja yang kelihatan. Ya memang sesuai dengan antropologinya, wilayahnya seperti itu. Lah pertanyaannya, Indonesia itu adalah budaya agraris. Ya, agraris itu pertanian, karena Indonesia itu merupakan daerah khatulistiwa yang mengalami iklim tropis. Iklimnya ya panas, nggak panas banget, dingin nggak dingin banget, dan di sini nggak ada musim salju, hanya 2 musim. Makanya pola masyarakat agraris itu lebih adem, ayem, tentrem. Karena masyarakat agraris itu dia bercocok tanam, ya. Dia bercocok tanam, baru dia mendapatkan hasil, baru dia metik, nandur dulu baru metik. Tapi kalau budaya gurun pasir itu budaya yang biasanya ininya kompetitifnya tinggi, jadi persaingan itu tinggi, sama dengan binatang-binatang di padang pasir itu ada ular, ada serigala, itu saling memakan. Jadi mereka untuk hidup itu harus memakan makhluk orang lain, karnivora. Sama kita filosofinya memanjat pohon pinang, untuk mendapatkan hadiah di atas kita harus menginjak kepala teman di bawah. Itu adalah antropologinya dari makhluk yang ada di padang pasir. Berbeda dengan makhluk agraris, itu hidupnya harus gotong royong. Mau nanam padi segitu banyak, nanti nanemnya sama-sama, panennya sama-sama, matunnya gotong royong. Ya, jadi kalau orang Nusantara itu diajari untuk menghormati yang lain, menghormati perbedaan, menghormati gotong royong, dan orangnya adem ayem, tidak senggol bacok, dikit-dikit marah, walaupun ada masalah diselesaikan dengan musyawarah, karena memang hidupnya agraris, hidupnya adem ayem, cuacanya ini sejuk, ini menentukan. Tapi kalau di gurun, ya orang memangsa dengan yang lain, dan kamu harus menjelekkan, menyerang yang berbeda dengan kamu. Tapi kalau kijang atau anjing kampung tidak diajari, kamu jangan makan ayamnya tetangga, kamu nanti dilaporin, kamu disuruh ganti gitu. Jadi beda. Jadi contohnya gini, orang kita agraris atau pertanian, atau ada juga yang perikanan. Kalau orang agraris itu dia bikin jaring, menangkap ikan, nyari ikan di selokan gini pakai jaring, dapat ikan, dijual di pasar, dapat duit. Kalau budaya-budaya padang pasir itu enggak, dia jaring pun langsung di tengah jalan, langsung dia maunya instan, dapat duit. Makanya siapa yang lewat di gurun itu dicegat, dibegal. Siapa yang kuat dia mendapatkan hasil. Makanya mereka tidak mengenal KB atau keluarga berencana. Semakin banyak anak, semakin keluarga banyak, mereka bisa menguasai sumber air, bisa merampok yang lain, bisa menguasai daerah itu gitu loh. Makanya mereka doktrinnya harus banyak anak, harus banyak, pasukannya banyak, karena biar nanti untuk menguasai sumber-sumber air terutama. Makanya kalau kita itu, surga kita adalah ini, bumi, air ini surga. Kalau mereka surga itu baru impiannya, ilusinya. Kamu nanti kalau masuk surga dapat air, susu mengalir, itu baru di ilusinya. Kalau orang Nusantara surga itu udah di bumi ini. Makanya orang Nusantara tempat sembahyangnya ya bumi itu, karena jenengan makan dari padinya Ponorogo, air dari sini. Yang jenengan harus nguri-nguri tanah Ponorogo ini, bukannya jenengan malah berterima kasih kepada tanah yang lain yang nggak ngasih makan, berterima kasih malah sama leluhurnya orang lain. Ya itulah namanya penjajahan budaya. Jangan sampai budaya agraris itu dijajah, karena budaya agraris itu yang terbaik. Ada seorang guru ya, dia mengatakan the best culture is agriculture. Jadi budaya yang terbaik itu adalah budaya pertanian atau agraris. Semua peradaban itu tidak cocok diterapkan di suatu daerah ya, sesuai dengan desa Kalapatra. Mungkin ini cocok di daerah sana, di daerah sini nggak cocok. Sama kayak misalkan kita di daerah Eskimo ya, kita harus pakai baju
jaket yang tebal karena suhunya minus. Kalau di sini daerah tropis ya kita pakai kaos. Jadi auratnya, kemaluannya pun juga berbeda. Kalau orang Nusantara pakai baju yang rapi, sopan itu sudah menutup aurat. Mungkin kalau negara lain atau peradaban tanah yang lain auratnya berbeda-beda. Mungkin karena suku bangsanya lebih keras, banyak makan kambing, jadi libidonya tinggi, jadi begitu melihat wanita dia langsung garang. Tapi kalau orang Jawa, orang Nusantara ngelihat wanita biasa aja. Dulu waktu kita masih kecil di gunung-gunung itu daerah Sawu atau Soko, itu kalau mandi itu di kali dan terbuka dan tidak ada orang yang merkosa, orang yang pikiran ngeres. Ini kita ada kamar mandi di dalam ini kan hanya tahun-tahun 80 ke sini aja, tahun 90 kan. Tahun 80-an itu kita masih kecil, kalau musim kemarau kita mandinya itu di gunung-gunung itu di kali. Justru gini, kalau kita melihat wanita itu tergoda, jangan wanitanya yang disalahkan. Laki-laki itu harus mengendalikan pandangan matanya dan pandangan hatinya. Orang yang sering banyak makan daging kambing, dia nafsunya akan tidak jauh dengan kambing. Orang yang makanannya vegetarian, kalau orang Jawa makanannya gatot, telo godok, jagung, marning, brondong, buah-buahan. Makanya tidak mengundang nafsu. Iya, orang Jawa pun melihat orang wanita kelihatan rambutnya tidak akan tidak akan langsung berontak ya, karena budayanya lain. Jadi intinya apa, setiap budaya itu berbeda, setiap daerah. Jadi kita tidak boleh menyamakan, standarisasinya harus seperti ini. Bagi orang Jawa seperti ini sudah sopan, tapi bagi orang yang lain nggak sopan. Jadi marilah kita, biarlah itu budaya itu berkembang sesuai dengan desa Kalapatra. Kita jangan merasa paling benar, paling suci, merasa punya kunci surga, bahwa orang mau masuk surga itu harus berpakaian seperti saya. Saya pakai baju hitam, sampean pakai baju biru, ya silahkan aja, gitu loh ya, haknya masing-masing. Yang penting zaman rapi, saya juga rapi, saya nggak menghina sampean, zaman juga nggak merendahkan saya. Udah, itulah budaya Nusantara, itulah budaya orang Jawa. Hidup itu dinikmati, tepo sliro, gotong royong, ayam, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesimpulannya gimana? Ini orang Jawa ini melangkahnya kemana? Apakah harus mengikuti budaya asing atau masih mempertahankan budaya Nusantara? Jadi gini ya, orang Nusantara atau orang Jawa, silahkan sampean panjenengan mau beragama apa aja, itu hak asasi manusia, kita hormati. Mau profesi apa aja silahkan, tapi harus tetap menjunjung budaya Nusantara, budaya Jawa. Karena budaya Jawa Nusantara itu budaya yang luhur ya. Terus yang baik-baik, yang memang itu sesuai dengan perkembangan zaman, ya silahkan kita laksanakan. Yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya kita tinggalkan. Itu aja. Yang membuat keributan di masyarakat, membuat gaduh, membuat berantem, ajaran kebencian, ajaran membenci yang berbeda-beda, kita tinggalkan. Tapi kita lebih memikirkan bagaimana kita hidup rukun dengan perbedaan dan kita membangun masyarakat kita. Kita kan sekarang ekonomi susah, bagaimana membuat padi hasilnya lebih melimpah, bagaimana jagungnya panennya lebih bagus, bagaimana membuat makanan, produk-produk pertanian lokal ini bisa go internasional, mendatangkan income, mendatangkan devisa. Jangan malah membuang devisa ke luar negeri, tapi justru kita harus menjual produk Nusantara kita, PDN ini, ke luar negeri dengan apa ya, dengan inovasi baru. Nah, untuk itu kan diperlukan pikiran yang jernih, adem ayem. Kalau kita hanya ribut, ada masalah taplak meja, masalah ini, ya kita kapan mau maju gitu loh. Makanya hal-hal yang kecil-kecil udahlah kita lupakan, kita tinggalkan. Kita berusaha untuk bekerja sama, bahwa manusia itu saling membutuhkan, saling mengisi ya. Tidak ada yang paling superior, tidak ada yang paling berhak menjadi kunci masuk surga. Kita semua belum sampai surga, jadi belum ada yang tahu. Jadi jangan ada yang merasa paling pintar, paling benar, atau adigang adigono. Lebih baik kita banyak belajar, merendah diri. Kalau ada salah ya mohon maaf, untuk perbaikan
ke depan yang lebih baik. Matur suwun Mas, terima kasih. Matur suwun, ngapunten nggih. Salam budaya. Salam budaya, rahayu, rahayu.